mendengarkan podcast ini. Kita masih dalam tema besar doa Bapa Kami, dan kita ada di bagian kalimat ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan setelah kita belajar kebenaran ini, saudaraku, kita benar-benar tergetar ya, oleh kebenaran yang termuat dari kalimat tersebut. Saya mengingatkan bahwa pengampunan yang Allah berikan bisa dibatalkan jika kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang berikut dari pernyataan itu kita bisa belajar bahwa maksud pengampunan diberikan kepada kita agar kita bisa serupa dengan Tuhan Yesus. Memiliki pikiran, perasaan, dan naluri kasih-Nya. Pikiran, perasaan, dan naluri kasih-Nya. Dan itu satu kemutlakan. Sebab jika hal itu tidak kita jalani, berarti keselamatan tidak kita alami dan tidak kita miliki, saudaraku. Kita telah mengupas apa yang dikatakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, saudaraku. Ya. Apa yang dikatakan bahwa dosanya yang banyak telah diampuni karena dia berbuat baik. Itu bukan berarti keselamatan dapat kita capai dari perbuatan baik. Kalimat itu harus dipahami dengan benar, dan selama 2 kali pertemuan khusus saya membedah hal itu. Saya membedah hal itu. Yang pada intinya Tuhan mengendaki agar pengampunan yang diberikan kepada kita itu membuahkan kehidupan menjadi serupa dengan Yesus. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan kalimat ini terkait dengan hal pengampunan. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Benar-benar apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita itu menakjubkan, saudaraku. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Wah, itu benar-benar menakjubkan. Nah, sekarang terkait dengan pengampunan itu, Tuhan Yesus menyampaikan atau mengungkapkan hal ini di Lukas pasal yang ke-7, ya, saudaraku. Lukas pasal 7 dari ayat 40. Lalu Yesus berkata kepada Simon, orang Farisi. Jadi kalau Simon tidak harus Simon Petrus, ada Simon juga, tapi orang Farisi. Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang ke 2 orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Jadi Simon menjawab, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Nah, saudara, lalu Tuhan mengatakan, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Kalimat ini mengesankan bahwa Tuhan memberikan pengampunan tidak sepenuhnya, atau seakan-akan hanya sebagian atau bisa dalam porsi sedikit. Orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Loh, apakah pengampunan yang Tuhan berikan itu bisa sebagian? Apakah bisa dalam porsi sedikit? Tetapi dari kalimat ini secara harfiahnya begitu.
Kalau diartikan demikian, maka timbul kesan bahwa Tuhan tidak konsekuen dalam memberi pengampunan kepada manusia. Dan hal ini tentu saja bisa membingungkan, saudara. Nah, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, tentu maksud ayat firman Tuhan tidak demikian. Hal ini harus dilihat dari sudut pandang yang manusia atau objek, harus dilihat dari sudut manusia atau objek yang diampuni. Nah, tadi kita telah baca. Perempuan berdosa yang berdiri di belakang kaki Yesus, yang tidak henti-hentinya menangis, membasuh kakinya dengan air mata dan menuangkan minyak, menyadari betapa banyak dosa yang telah dia lakukan. Ya, menyadari betapa banyak dosa yang telah dia lakukan, saudaraku. Ini dari sudut atau dari sudut manusianya. Ya. Hal ini berbeda dengan Simon orang Farisi yang merasa dirinya sudah baik di mata manusia. Ia merasa adalah orang saleh yang tidak memiliki dosa seperti perempuan itu. Dalam hal ini besarnya dosa yang dimaksud dalam ayat tersebut, ya, yang dimaksud Tuhan tidak hanya menunjuk pada keadaan orang tersebut, tetapi kesadarannya terhadap keadaan dirinya. Saya sudah mencoba untuk mencari kalimat, tetapi kalimat ini yang dapat saya susun, saudara. Tapi tentu nanti penjelasan saya akan membuka pengertian saudara, ya. Perempuan berdosa ini merasa banyak dosanya, besar dosanya. Maka apa yang dilakukannya luar biasa. Tuhan Yesus tegas, ya, bicara kepada Simon, ya. Tegas, ya. Tuhan bicara tegas sekali kepada Simon. Ya, kalau orang Indonesia bilang tidak tedeng aling-aling, itu kalau orang Jawa, ya. Enggak sembunyi-sembunyi, bicara tegas. Ketika aku masuk rumahmu, kamu tidak mencuci kakiku, tapi perempuan ini mencuci dengan air matanya. Kamu tidak mencium aku, tetapi wanita ini mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki aku dengan minyak, perempuan ini menuangkan minyaknya kepadaku. Nah, seperti yang saya singgung di pertemuan yang lalu, kalau ada tamu yang dianggap terhormat, lebih terhormat dari tuan rumah, maka tuan rumah yang mencuci kaki tamu itu. Tuan rumah yang kemudian memercikkan minyak wangi, mencium dulu, dan memercikkan dengan minyak wangi. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Simon orang Farisi ini, karena memandang Yesus tidak terhormat atau kurang terhormat dibanding dirinya. Sebenarnya secara tidak langsung yang dilakukan oleh Simon orang Farisi itu sebuah ya mungkin dianggap berlebihan, tetapi tidak salah kalau saya katakan pelecehan. Pelecehan. Jadi mau memberi isyarat kepada orang di sekitarnya bahwa orang ini, Yesus maksudnya, bukan orang patut dihormati, bukan orang terhormat, bukan orang yang patut dihormati. Ya, berbeda dengan wanita itu, saudaraku. Simon orang Farisi merasa dirinya tidak memiliki dosa sebanyak perempuan itu, tetapi sebenarnya ya belum tentu, saudaraku. Dalam hal ini besarnya dosa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, Tuhan berkata, orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Dalam hal ini besarnya dosa yang dimaksud dalam pernyataan Tuhan tidak hanya menunjuk pada keadaan orang tersebut,
tetapi kesadarannya terhadap keadaan dirinya. Kesadaran. Jadi kalau orang merasa dosanya besar, diampuni banyak, dia mengasihi banyak. Jadi menunjuk kepada kesadaran terhadap keadaan diri. Simon orang Farisi merasa dirinya tidak memiliki dosa sebanyak perempuan itu. Tetapi sebenarnya belum tentu demikian, sebab keadaan seseorang yang sebenarnya hanya dapat dilihat oleh Tuhan, bukan? Dan tentu dapat dilihat oleh orang itu sendiri jika Tuhan membukakan pengertiannya terhadap keadaan dirinya. Ya. Tuhan membukakan pengertian orang itu terhadap keadaan dirinya selain oleh pengertian-pengertian kebenaran, dia juga bisa menghayati kebesaran kekudusan Allah. Nah, nanti akan saya singgung mengenai hal ini. Orang yang semakin menghayati kekudusan Allah itu makin menyadari betapa bejat dirinya. Ya. Orang yang memburu kesucian, orang yang haus dan lapar akan kebenaran, pasti dibukakan pengertiannya untuk melihat keadaan dirinya supaya semua unsur kekafiran, semua sampah-sampah dosa masa lalunya bisa dikenali lalu bisa ditanggulangi. Dan yang hebat, menghayati kekudusan Allah. Nah, yang ini menurut saya agak bersifat transenden, ya, dan transempiris. Transenden artinya melampaui akal, tidak bisa dijelaskan. Transempiris artinya melampaui pengalaman yang sudah ada. Anda membayangkan Allah semacam apa, itu masih empiris. Tapi ketika Anda mengalami perjumpaan dengan Allah dan menghayati kekudusan, itu melampaui akal, melampaui pengalaman yang sudah ada. Dan mestinya kita terus mengalami hal tersebut. Seiring dengan perjalanan hidup kekristenan kita, kita menyadari betapa banyak dosa yang masih kita lakukan, kemelesetan-kemelesetan, dan betapa agungnya Tuhan, betapa agung kekudusannya. Jadi Simon orang Farisi merasa bahwa dosanya sedikit, maka dia mengasihi sedikit. Dia tidak memperlakukan Yesus secara terhormat. Ingat, orang baik belum tentu tahu budi. Orang yang tidak tahu budi pasti jahat. Ya. Jadi Simon orang Farisi merasa bahwa dosanya sedikit, maka dia mengasihi sedikit. Tetapi perempuan tersebut keadaannya lebih buruk. Ya, memang dipandang mata manusia pada umumnya dia ya wanita yang buruk, ya. Reputasinya buruk dan orang sekelilingnya juga tahu dia buruk. Ya. Dosanya lebih besar atau lebih banyak, saudaraku. Maka dia mengasihi banyak. Ingat yang sudah saya jelaskan, ini pertemuan keberapa ini? Ke-6 atau ke-5? Yang saya sudah jelaskan, seorang yang berutang 10.000 talenta, diputihkan, dianggap lunas, ya, dia sudah tidak bisa bayar. Tapi ketika temannya berutang 200 dinar, dia cekik, dia masukkan penjara. Padahal 10.000 talenta itu jumlah yang sangat besar, sebab satu talenta itu 6.000 dinar. Satu talenta 6.000 dinar, saudara. 10.000 talenta Anda bayangkan. Itu skala perbandingannya itu sudah triliun dengan beberapa puluh juta mungkin. Atau berapa belas juta, karena satu dinar itu upah orang untuk satu hari. Jadi jauh, ya. Kok bisa ya dia tidak mengampuni orang? Karena dia tidak menyadari betapa besar hutangnya. Dan luar biasa kalimat ampunilah kami akan kesalahan kami. Nah, kata
ampunilah kami akan kesalahan. Dalam teks aslinya ternyata lebih tepat diterjemahkan hutang. Wah. Ya. Dan dalam bahasa Aram memang kata dosa itu berarti hutang. Dan saya sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Saudaraku, memang ditinjau dari hukum agama, perempuan ini lebih besar dosanya. Besar kejahatannya. Tetapi ditinjau dari penilaian Allah, dari pandang mata Allah belum tentu. Dalam satu pernyataannya Yesus berkata, sebentar saudara, kalau saya sebut Yesus, itu berarti ketika pribadi agung Tuhan kita ini menjadi manusia. Tapi kalau saya berdoa, saya selalu akan menggunakan kata Tuhan Yesus. Kalau dulu saya tidak tahu, ada lagu-lagu saya yang ada kata Yesusnya itu di tanpa Tuhan, ya sekarang saya ganti Tuhan. Ya. Kalau dulu ada kata sembah Yesus, saya ganti sembah Tuhan. Kalau ada lagu orang lain, ada nama Yesusnya, Yesus aku menyembahmu. Begitu menyebut Yesus Tuhan, kita sebut Tuhan. Ya kalau kita menyebut hamba-hamba Tuhan yang senior saja, kita pakai menggunakan kata Bapak ya. Saya sudah umur 61 tahun saudara, tapi Bapak Pendeta Stephen Tong tentu lebih tua dari saya sebut Bapak, Pak Stephen Tong, Pak Yakub Susabda, Pak Yakub Nahuai, Pak Awon Datu, Pak Yusuf Roni atau yang lainnya. Maaf ya, tentu tidak sebut nama saja atau ngoko, itu etikanya saja, etika timur saja mesti benar saudara ya, etikanya saja. Nah kalau orang Kristen sudah tidak beretika seperti di media sosial itu, anak baru kemarin sore yang umurnya saja belum tentu lebih tua dari cucunya Pak Stephen Tong. Bisa lo menyebut nama Pak Stephen Tong dengan nama saja, itu benar-benar tidak santun. Tidak santun. Ya. Ya tidak sedikit juga di media sosial nama saya disebut-sebut anak-anak muda yang umurnya lebih muda dari anak saya. Ya enggak apa-apa. Tapi kalau itu dilakukan anak saya marah. Enggak boleh. Mantan-mantan mahasiswa saya saja yang saya biasa panggil nama, tapi sekarang sudah jadi bapak, sudah jadi pendeta, sudah jadi dosen. Tidak mudah saya panggil nama kecuali bicara pribadi. Tapi kalau di umum pasti ada kata bapak. Itu etika. Nah kalau saya sebut Yesus, ini pasti Yesus yang waktu itu menjadi manusia dalam segala hal disamakan dengan kita ya. Tapi kalau saya sudah mulai Tuhan akan datang kembali, nah itu sebaiknya menggunakan kata Tuhan walaupun kadang-kadang suka kelepas bicara ya. Nah ini kan kadang-kadang juga pengaruh dari barat saudara, nama bapaknya namanya John, panggilnya John gitu. Kalau di sini kan papa gitu. Ya. Ya, panggilan itu enggak boleh. Harus tahulah etika ya. Tetapi kalau kita sekali-kali kelepas ngomong oh Yesus, ya bisa saja, tapi sikap hormat kita tidak boleh kurang. Jadi saya mohon kepada semua sahabat-sahabat, khususnya para pejabat, hamba Tuhan dari lingkungan gereja Suara Kebenaran Injil, kita biasakan itu untuk menyebut nama Tuhan kita, Tuhan Yesus ya. Jangan sebut nama saja ya. Dan saya kira itu akan muncul kegentaran kita ya. Kita kalau doa pribadi juga, waduh kita sebut yang mulia. Yang mulia Tuhanku. Oke, saya teruskan. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Matius 21 ayat 31. Ya, ini bertentangan atau berbeda sekali dengan pandangan orang-orang beragama, orang-orang moralis gitu. Pemungut cukai dan perempuan berdosa merasa dirinya berdosa dan mau menyelesaikannya di hadapan Allah dengan bertobat.
Mereka mengenali dosa mereka atau keadaan mereka yang sesungguhnya di hadapan Allah. Maka Tuhan bergaul dengan mereka sehingga menimbulkan kecaman. Orang-orang Farisi ahli Taurat, imam-imam kepala mengecam orang ini ya bergaul dengan orang berdosa. Yesus juga membela ya, orang berdosa. Seperti perempuan yang kedapatan berzina mau dilempari batu, Yesus membela wanita itu. Yesus tidak kompromi. Ingat kalau saya katakan Yesus tidak kompromi, Yesus pada waktu dia menjadi manusia tidak kompromi terhadap dosa. Tetapi dia mengasihi dan mengasihani orang berdosa. Berbeda dengan orang-orang Farisi dan tokoh-tokoh agama yang kelihatannya baik tetapi mereka tidak mengenali keadaan mereka yang sesungguhnya. Sampai-sampai Tuhan kita Yesus Kristus ya, waktu itu berkata, kamu itu seperti kuburan. Wah, itu sudah keras sekali saudaraku, kuburan. Luarnya berkapur putih, ya kuburan biasa didandani atau dibangun bagus ya. Tapi dalamnya penuh tulang belulang. Kalau para pendeta bisa mengerti yang saya katakan ini. Ya, dengar ya. Kita itu karena sudah memiliki apa ya? Brand image ya, punya image ya. Orang tuh punya image bagus kepada kita. Sampai kita sendiri bisa lupa bahwa apa yang mereka pandang tentang kita itu belum tentu demikian. Pernah satu kali orang berbicara sesuatu tentang saya, lalu saya berkata, ya berbicara sesuatu yang baik itu yang baik. Tapi saya katakan, aduh jangan sampai kamu salah menilai saya. Jangan kamu memberi nilai saya lebih dari keadaan saya yang sebenarnya. Kau beri saya nilai 9 padahal nilai saya 7 gitu. Enggak 5 sih, tapi 7 gitu. Saya belum 9 ini, sorry ya, mungkin 7, 7,5 atau 8 ya. Belum sampai 9 kali ya, kalau Tuhan Yesus 10 ya. Nah, orang-orang Farisi itu bisa melupa siapa dirinya. Nah, kita itu para pendeta aktivis yang disebut hamba Tuhan, yang sudah punya penilaian image bagus di mata jemaat, itu bisa lupa keadaan dirinya. Nah, jangan sampai kita begitu. Orang-orang seperti Simon orang Farisi ini biasanya membanggakan diri dengan perbuatan baik yang dimilikinya. Dan ia merasa dengan perbuatan baik tersebut ia dapat mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan dan telah menyukakan hati Tuhan. Dan perbuatan baik tersebut biasanya didasarkan pada kegiatan agama. Jadi kegiatan agama itu sudah punya kredit poin yang tinggi saudaraku ya. Plus dengan amal yang dilakukannya, dan biasanya amal yang dilakukannya sengaja dilihat orang. Nah, Yesus berkata di Matius 12 ayat 7, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Kalau boleh saya gunakan kalimat lain, tentu kamu akan mengampuni orang yang bersalah. Sama, enggak berlebihan. Yang ku kendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Kamu jangan merasa dirimu baik lalu kau bisa menunjukkan kebaikanmu, amalmu, dan kau merasa menjadi seseorang yang berharga di mataku. Yang ku kehendaki belas kasihan. Kamu harap belas kasihan daripadaku karena keadaanmu buruk. Dan jika kamu melakukan itu, kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena kamu sendiri juga bersalah, saudara. Jangan sampai kalimat ini kita alami. Kalimat begini, dosanya yang banyak itu, dia lupa dosanya yang banyak itu telah diampuni Tuhan. Kita harus selalu ingat bahwa hutang kita itu besar sekali. Tuhan sudah mengampuni kita. Kalau di penjelasan yang lalu fokusnya adalah karena Tuhan telah mengampuni dosa kita,
Mutihkan hutang kita, kita memutihkan juga kesalahan orang terhadap kita. Nah sekarang fokusnya adalah karena Tuhan telah memutihkan hutang kita yang begitu besar, kita mau mengasihi Dia lebih. Persoalan intinya sekarang adalah bagaimana kita dapat memperoleh hikmat dan kebenaran dari pernyataan Tuhan tadi, dan memperoleh berkat abadi dari kebenaran ini. Orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ya berbuat salah, berbuat kasih. Orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ya berbuat kasih. Ini bukan berarti Tuhan mengampuni sepotong atau sebagian-sebagian atau sedikit, tidak. Ingat bahwa ini tidak hanya menunjuk pada keadaan orang itu, tapi kesadaran orang tersebut terhadap keadaannya. Untuk itu kita harus mulai menerima dan sungguh-sungguh mempercayai bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib adalah satu-satunya jalan di mana manusia dapat memperoleh pembebasan dari perbuatan dosa. Ya, itu yang pertama. Harus selalu ingat, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Hanya Dia yang dapat menyelesaikan dosa kita. Tapi jangan hanya berhenti sampai di situ. Ini banyak orang berhenti hanya sampai di situ. Yang berikutnya, kita harus percaya bahwa pengampunan yang disediakan oleh Tuhan Yesus itu dapat dilakukan karena perjuangan yang berat. Ia mempertaruhkan dirinya tanpa batas. Yesus tidak meraihnya secara mudah, tetapi Dia benar-benar berjuang. Berjuang sampai pada penderitaan yang hebat sekali dan mati di kayu salib. Jadi perjalanan pelayanan Yesus bukanlah kisah di skenario yang diskenario dan diatur. Jadi kalau yang saya pahami, Yesus bisa berbuat salah, bukan tidak bisa. Yesus bisa berbuat dosa. Nah, ada banyak teolog yang tidak setuju. Ini saya bicara begini langsung banyak orang bicara wah sesat ini. Loh, dari dulu juga banyak teolog yang mempercayai itu. Kalau Anda tidak percaya silahkan. Saya tidak mengatakan Yesus berdosa. Dia bisa berbuat dosa, tapi tidak berbuat dosa. Ketika saya mengatakan hal ini, ada orang yang menulis di media sosial, saya sendiri tidak membacanya. Maksudnya tidak memiliki catatan itu, orang menunjukkannya. Pak, ada yang mengatakan begini, Pak, coba tunjukkan kepadaku kesalahanku. Oh, iya benar, tapi kalimat ini bukan berarti bahwa Yesus tidak bisa berbuat dosa. Justru kalimat itu menunjukkan bahwa Dia bisa berbuat dosa tapi tidak berbuat dosa. Tolong deh, yang ini kita mesti benar, saudaraku. Saya tidak ngerti loh, sebagian besar teolog itu lebih percaya Yesus tidak bisa berbuat dosa. Ya saya tidak tahu apa lebih besar atau lebih sedikit, tapi banyak jumlahnya. Ini buat saya mengerikan, saudara. Biasanya yang mempercayai doktrin ini terkait dengan doktrin bahwa Allah menentukan orang selamat dan menentukan orang lain binasa. Nah, semua memang jadi di skenario, jadi fatalistik, saudara. Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 9 mengatakan apa? Walaupun dia anak, maksudnya anak Allah, dia belajar taat dari apa yang dideritanya. Dengan ratap tangis dia berdoa kepada Dia yang berkuasa menyelamatkannya dari maut. Artinya yang berkuasa membangkitkan dia dari kematian. Dan karena kesalehannya ia didengar. Artinya karena dia saleh, dia dikabulkan, dia bangkit.
Jadi pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemane yang peluhnya bertetesan ya sebagai titik darah itu, ya sekarang psikologi membuktikan bahwa stres tinggi bisa membuat pembuluh darah di dahi pecah, mengeluarkan darah, dan orang-orang yang dihukum mati ada beberapa yang mengalami hal itu karena takutnya. Nah, Yesus mengalami itu dan Yesus juga berkata, memati rasanya aku. Takut saudara, tapi tidak menenggelamkan dan membuat ia lari dari panggilannya itu. Ketika dia berteriak Eloi, Eloi lama sabatani, itu serius, bukan bersandiwara. Makanya ya kalau anak-anak ya tidak melihat betapa berat perjuangan orang tua mencari uang demi anak-anak sekolah, sering tidak serius sekolahnya, sering tidak mau taat. Dah baru ketika sadar menyesal, tapi udah meninggal orang tua. Ketika orang tua bangun pagi jam 4, jam 5, dia dagang makanan atau dia pergi ke pasar dan lain-lainnya. Anaknya masih tidur, anak bangun, mamanya sudah pulang dari pasar, sudah siapkan makanan. Tapi bisa loh anak-anak masih saja tidak menghormati orang tua, tidak belajar dengan rajin dan giat. Aduh, benar-benar setan. Setan itu yang menguasai anak-anak itu. Saya katakan kepada Tuhan begini saudara, Tuhan, aku ini berkodrat dosa. Dengan kodrat ini aku pasti melukai Engkau. Tuhan, aku tidak punya kemampuan yang bisa aku persembahkan karena Engkau maha kuasa. Engkau bisa tidak membutuhkan kemampuanku. Tuhan, aku tidak punya apa-apa yang dapat ku persembahkan karena Engkau punya segala sesuatu dan Engkau bisa tidak membutuhkan apa-apa daripadaku. Tetapi Tuhan, aku mau berusaha berjuang untuk meninggalkan kodrat dosaku dan mengenakan kodrat ilahi sebisa-bisanya. Semua kemampuanku, semua yang kumiliki aku serahkan kepadamu Tuhan. Engkau pakai silahkan, tidak pun aku tidak menuntut, tapi aku pertaruhkan di dalam tanganmu. Dan kalimat terakhir yang mungkin tidak susah dipahami, tapi saya tambahkan ya, saya sering berkata, kalaupun aku hancur, aku mau hancur di tanganmu Tuhan. Jadi tidak ada yang saya tuntut dari Tuhan. Bahkan ketika saya berdoa untuk satu keadaan tertentu, saya berkata, Tuhan, jangan permintaanku ini mengganggu kebijaksanaan-Mu. Jadi aku menurut saja. Dan itu penyerahan yang benar. Jadi kalau sampai Yesus tidak bisa berbuat dosa, tidak bisa berbuat salah, dan perjuangannya itu mudah dia jalani dan kemenangannya mudah dia raih, kita kurang menghargai sepatutnya. Dan maaf ya, jangan bicara lagi kita jadikan Yesus teladan. Jangan ngomong begitu kalau Anda mengatakan Yesus di skenario tidak bisa berbuat salah. Bagaimana mau teladani dia? Dia tidak bisa berbuat salah. Kita dalam kodrat dosa jauh banget saudara. Ya, jangan begitu. Itu ajaran yang tidak tepat. Tidak ada tipu daya padanya. Itu bukan berarti dia tidak bisa berbuat dosa. Dia bisa berbuat salah. Ini bukan melecehkan Tuhan. Wah, kok kayak melecehkan Tuhan. Enggak. Justru kita menghormati Tuhan. Kalau Anda mengajar Yesus tidak bisa bersalah, Anda menghina Tuhan, ngeledek. Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Enggak luar biasa, didesain gak bisa bersalah kok luar biasa. Anda ngeledek Tuhan Yesus. Dan menurut saya itu tidak memuliakan dia. Ku kagum hormat akan engkau. Loh, apa yang mau dikagumi? Walaupun dia anak, ya,
Itu tidak nepotisme, saudaraku. Akhirnya jadi murahan nanti. Pengampunan yang kita terima, keselamatan yang kita terima jadi murahan karena ia meraihnya dengan mudah. Ya saudara, ini penting sekali. Jadi hal yang praktis ini ternyata terkait dengan hal yang bersifat doktrinal, ya saudara. Lagu yang tadi kita nyanyikan itu sudah sekarang mungkin sudah 30 tahun kali. Lama sekali. Saya masih belajar ngarang-ngarang lagu, makanya itu nadanya mestinya kalau C tidak lebih dari Re ya. Itu Mi itu. Fa lagi. Wah. Ini padamu. Ibu-ibu kalau nyanyi, putus. Pulang-pulang gini. Makanya saya baru-baru ini nyanyi lagi lagu ini Pak Pendeta Ari. Jadi saya robah. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Jadi ibu-ibu bisa, kita aja bisa. Ya. Kalau nyanyi lagu ini, dengan apa ku balas kebaikanmu Tuhan. Kita jadi ingat siapa kita, ya. Dulu siapa sih kita ini, ya? Bisa pakai baju batik bagus begini. Buset dah, kita ini bukan siapa-siapa. Apalagi kalau kita kaitkan dengan keselamatan kekal. Aduh, betapa rusaknya kita, betapa buruknya karakter kita. Nah, saya masuk ke hal yang berikut. Bagaimana kita bisa menyadari kesalahan kita? Kita harus bercermin pada Tuhan Yesus. Ya. Jelas dosa kita banyak udah pasti, tapi coba bercerminlah ya. Ini penting untuk kita pahami, saudara. Ya. Kita harus bercermin wajah Tuhan. Ya. Kalau Tuhan punya wajah ya. Nah, wajah kita bagaimana ini? Bagus nggak? Kayak garing gini. Wajah kita berantakan, belum seperti yang mulia. Jadi yang pertama kita memang menyadari betapa besar dosa kita. 10.000 talenta. Ya. Nah, tapi sekarang bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan? Ya. Jadi besarnya dosa kita ini, maksud saya bukan hanya melihat besarnya dosa kita, tapi buruknya muka kita. Tetapi di dalam kesabaran Tuhan, Tuhan membimbing kita. Nah, kalau setiap hari kita bercermin pada Tuhan dan ternyata kita masih saja bersalah, kita minta ampun. Ini hal yang menyangkut batiniah ya, bukan hanya melanggar hukum secara umum. Besok kita belajar untuk hidup benar lagi. Masih ada salahnya. Kita itu melihat akumulasi dari kesalahan-kesalahan itu. Ya kan orang seringkali cuman begini, wah dulu saya penjudi, wah saya pemabuk, saya pemakai obatan gitu ya. Ya udah itu ya kita semua orang-orang rusak lah ya. Tapi kita sekarang juga harus lihat bahwa wajah kita belum seindah wajah Tuhan. Tiap hari selalu ada permohonan maaf atas ketidaknyamanan Tuhan, atas tindakan kita yang melukai hatinya. Sampai saudara bisa
merasakan sakitnya Tuhan, sakit hatinya, lukanya maksud saya. Nah, kita seperti melihat gunung dosa, padahal ini menyangkut kodrat ya, yang kita masih lakukan atau kita miliki. Saudara ngerti gak ya saya ngomong apa ini? Kan orang hanya berkata, oh dulu saya penjudi, pemabok, wah jahat banget. Oke, semua kita juga orang berdosa. Tapi sekarang ini, jangan berhenti untuk bertumbuh, untuk berubah. Ingat, kalau kamu tidak mengampuni saudaramu, kamu tidak diampuni loh. Ingat, kamu harus sempurna seperti Yesus. Ya, ingatnya. Bagaimana kita bisa mengalami kesadaran bahwa banyak yang diampuni. Bukan hanya, oh dosaku sudah diampuni, selesai. Lihat orang-orang Kristen seperti ini, tidak membalas kasih Tuhan. Enggak. Banyak. Maaf, sebagian besar menurut saya. Merasa dosanya tidak banyak. Yang sedikit diampuni, sedikit berbuat kasih. Kalau kita merasa banyak diampuni, kenapa bisa banyak? Karena kita berjuang terus. Mukaku buruk, aku belum ganteng. Tapi aku belajar terus, aku sering masih salah. Tapi dia mengampuni aku. Kita bukan hanya ingat dosa-dosa kita yang banyak di masa lalu, tetapi ketidakpatutan yang masih kita lakukan sampai hari ini. Nah, masih panjang ya yang harus dijelaskan ya. Kita sambung minggu depan hari Jumat ya.